teman barangkali 1-2 menit nggak apa-apa. Ini materi hari ini harusnya dengan asisten saya, Mas Manggala. Tapi rupanya hari ini tadi juga ada pas wawancara di Jakarta, meskipun dengan Zoom juga. Jadi dia melamar, kemudian dapat panggilan seperti biasa kalau para alumni itu mesti melamar sana sini. Ya saatnya ini untuk ya bekerja setelah lulus. Mumpung sekarang belum terlalu ketat, ya mungkin nanti pas sudah ketat nanti mungkin balik kampus untuk melanjutin lagi PPAR, tapi sekarang kan belum begitu ketat, mungkin bisa dimulai dulu menjadi asisten arsitek gitu mungkin. Oke, jadi hari ini harusnya dengan Mas Manggala, tapi mudah-mudahan minggu depan dia yang akan membantu mengisi materi tentang arsitektur parametrik. Baik ya, jadi hari ini materinya Sabtu. Biasanya saya memberi tugas untuk saya diskusikan dengan mahasiswa. Nah, sekarang saya mempresentasikan untuk kita diskusikan. Jadi materi hari ini tidak latihan software, tapi kita membahas satu karya yang didekati melalui parametrik dari teman saya waktu di IAI ya. Jadi ada karya yang bisa dijadikan studi kasus gitulah. Seperti pada layar itu terlihat, itu gedung di Kebayoran Lama, namanya juga Kebayoran Lama Office Tower. Nah, ini akan kita bahas terkait parametrik, arsitektur parametrik. Jadi arsitektur yang menggunakan dengan pendekatan tools. Kalau yang ini toolsnya tools software. Kalau kemarin toolsnya tools namanya regulasi ya. Kemarin ada yang namanya toolsnya itu bukan software, tapi tools itu alat ya. Alatnya itu bukan software ya, tapi kemarin itu alatnya itu adalah teks gitu ya. Kumpulan dari teks, kumpulan dari tabel gitu. Kemarin ada yang mengangkat arsitektur, parameternya apa, terus arsitektur Islami parameternya apa, kemudian arsitektur parameternya apa, kemarin sudah kita single nanti untuk mengingatkan saja. Jadi kemarin kalau yang arsitektur itu parameternya apa, arsitektur ialah karya yang mempunyai parameter bangunannya berfungsi sesuai yang dikehendaki, bangunannya kokoh sampai berlanjut minimum 50 tahun, dan bangunannya menggetarkan. Kalau dilihat itu parameter arsitektur. Kalau ada bangunan memenuhi 3 itu sudah dikatakan bangunan bernilai arsitektur. Seperti sekarang ini yang kita lihat di karya Mas Aswin ini bisa dikatakan bagi saya memenuhi 3 itu. Tapi tidak memenuhi arsitektur Islami karena memang tidak berbasis arsitektur Islami, karena Islam sendiri punya aliran ya, kayak ini tidak arsitektur tradisional, yang memang arsitektur tradisional mempunyai aliran tertentu dengan pernik-pernik yang segala macam itu, atau arsitektur apa yang gotik, ionik, romantik. Nah, kalau ini arsitektur kontemporer, arsitektur yang menggunakan teknologi kekinian. Jadi kalau apakah ini memenuhi arsitektur Islami, ya parameternya aja. Kayak kemarin kan, apakah arsitektur ini tuh memenuhi kriteria arsitektur Islami. Kemarin kriterianya adalah mampu
meningkatkan ketakwaan. Kemarin kan begitu ya, mampu meningkatkan ketakwaan kepada seluruh penghuni yang ada. Ini apakah mampu, karena memang ini tidak diangkat ke arah sana, ya bisa saja biasa, gitu. tidak terlalu islami ya, karena memang basisnya tidak basis meningkatkan ketakwaan, tapi basisnya meningkatkan peradaban. Jadi peradaban kota gitu ya, bangunan yang bernilai seni tinggi dan berteknologi tinggi, jadi peradaban kota. Nah, mudah-mudahan semakin pada nyambung ya poin-poinnya. Nah, kemarin karena sudah pernah ada saya tugasi arsitektur parameter, contoh-contohnya kemarin ada yang pakai torso, ada yang pakai Mariex, ada yang pakai gedungnya Zaha Hadid itu, dan macam-macam lah. Pokoknya kemarin sudah mulai contoh karya-karya dan sudah juga memulai dengan beberapa parameternya. Kemarin kan ada yang ke arah berpola gitu ya, terus kemudian repetisi dan macam-macam udah, yang terus kemudian menggunakan anti pabrikasi, tapi harus namanya satu karakter gitu ya, satu karakter. Jadi tidak bisa dengan menggunakan benda-benda pabrik yang sudah di pasaran, namanya custom. Oke, sekarang kita mau membahas karya ini supaya semakin lengkap what-nya dulu. Nah, what dan why-nya ya. Kalau nanti yang mulai minggu depan how-nya. Jadi bagaimana caranya? Kalau sampai sekarang ini baru what and why. Kalau how-nya insya Allah minggu depan. Barangkali bisa dilihat, ini ada saya buat dua fasad ya, dua perspektif. Ini kalau fasad dari jalan Kebayoran Lama, terus kalau tadi dari Mata Burung gitu ya. Kalau yang punya proyek Istiqomah 5 ini kebetulan juga punya kasus yang sama, proyek podium dan tower itu juga sama, proyek podium dan tower. Cuman podiumnya yang ini tidak berbentang lebar. Kalau yang kita ada bentang lebarnya, meskipun boleh juga tidak berbentang lebar, ada juga boleh. Nah, ini kita bahas satu persatu melalui papernya Mas Aswin sendiri. Ketika saya bareng waktu itu, saya di ITB juga presentasi Artepolis namanya. Di ITB itu ada namanya pertemuan Artepolis 5. Saya mengangkat tentang dulu namanya R3 Pesik Rejo Rezekeni, saya dulu itu, karena saya urban designer. Pesik Rejo Rezekeni, kalau biasanya R3 itu reduce cycle. Kalau saya kemarin pas di barengan dengan Pak Aswin ini adalah terkait urban design. Kalau dia building design. Memang Artepolis itu menurut saya memang kumpulan para arsitek-arsitek di Indonesia yang bisa dikatakan extraordinary gitu ya. Ya, alhamdulillah saya lolos review dari tim reviewer ITB terkait masalah dulu itu namanya Waterfront City ya. Saya Waterfront City atau kota tepian air. Solo saya kembalikan kota tepian air di Kali PP itu, kalinya dibuat R3 Pesik Rejo Rezekeni. Nah, itu mendapat sambutan yang bagus di Jakarta. Sekarang pun proyeknya masih jalan
wali kotanya ganti sampai 3 kali mungkin belum selesai, karena benah-benah sungai itu benah-benah generasi, benah-benah antar generasi, proyeknya sampai 30 tahun. Jadi ini baru masuk tahun ke-6 ya, tahun ke-6, masih 20-an tahun lagi. Jadi mungkin nanti kalau para mahasiswa sudah punya anak cucu baru ngerasain kali PP itu seperti kali yang ada di Italia itu ya. Jadi ada sungai yang bersih, kemudian perahu kecil-kecil itu sudah mulai aktif di kali PP ya, dari ujung ke ujung, dari Tirtonadi sampai Semanggi sampai sana. Baik ya, kita mulai. Jadi Aswin itu membuat paper yang berjudul Parametric Approach as a Tool for Decision Making in Planning and Design Process. Case study Office Tower in Kebayoran Lama. Jadi terjemahan gampangnya adalah pendekatan parametrik sebagai alat perencanaan dan perancangan. Plan itu rencana, desain itu rancang. Jadi pendekatan parametrik sebagai alat dan keputusan perencanaan dan perancangan. Studi kasus pada Kebayoran Lama Office Tower atau menara kantor Kebayoran Lama. Ya, ini nanti kita baca pelan-pelan, tidak apa-apa, karena sekalian juga bahasa Inggris latihan supaya kalian ya pelan-pelan TOEFL-nya juga nambah-nambah sedikit, tidak apa. Nanti salah-salah pun juga tidak apa, namanya juga belajar. Sebentar, ada yang mau masuk. Oke ya, judulnya jadi ini kasus nyata, artinya memang Aswin ini membuat karya rancangan, kemudian di karya rancangannya ditulis di paper. Kalau saya juga begitu, saya punya karya rancangan tapi urban, levelnya urban, tepian air kali PP yang memanjang dari Tirtonadi sampai Semanggi. Abstraknya ini saya baca dulu sebagai sebagai awal, nanti mahasiswa ganti-ganti membaca, nanti kita terjemahkan pelan-pelan dakwah. This study offer describe method in parametric design to solve problems during design process, yaitu programming, site planning, massing, structure planning, and facade planning. Jadi saya terjemahkan gampangnya gini, kajian ini intinya mengangkat metode parametrik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan selama perancangan, selama proses perancangan. Programming, site planning, massing, structure planning, dan facade planning. Kan luar biasa itu ya. Saya dulu sangat mengharapkan punya software yang mampu ini, ternyata sekarang sudah keluar. Pakai program Rhino boleh, pakai program Grasshopper juga boleh. Kalau dulu Ecotech pernah, tapi hanya Fluida ya. Kalau ini sampai programming juga sudah bisa. Programming, saya nanti kita buka satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi parametrik, arsitektur parametrik ini bisa memecahkan 5 langkah yang biasanya dipakai oleh langkah-langkahnya arsitek. Karena arsitek biasanya kan membuat kayak PD ya, transformasi dulu, kemudian masuk ke site planning, kemudian membuat bentuk itu ya, terus kemudian logika teknologinya atau strukturnya, lalu terakhir fasadnya. Jadi ruang-ruangnya memang tidak masuk di sini karena itu loncatan-loncatan dari arsitek. Kalau ruang nanti tidak masuk di parametrik, tapi masuknya malah disiplinnya.
Jadi nanti kita buka satu persatu ya, programming, site planning, meshing, structure planning, dan facade planning. Jadi kayak apa sih kemampuan parametrik yang tipe tools ini? Kalau kemarin kan parametrik tipe regulasi atau indikator parameter. Kalau ini parametrik tipe tools. Jadi pemahamannya jangan lupa arsitektur parametrik, pokoknya arsitektur yang mempunyai parameter-parameter untuk mendesain. Nah, parameter bisa bentuk teks, bisa bentuk tools. Ini sekarang dalam bentuk tools. This study is applied in design of office tower in Kebayoran Lama, Jakarta. Jadi, kajian ini diterapkan pada perancangan gedung menara di Kebayoran Lama, Jakarta ya. Kalau yang tahu itu selatannya Blok M itu. The objective of the study is to explore the use of parametric design method yet maintain its time feasibility. Jadi intinya studi ini tujuannya ini tulisannya Aswin ini tujuannya untuk menggali penggunaan hasil parametrik ini dalam desain, khususnya terkait visibility time, jadi masalah waktu yang mepet gitu ya. Intinya dia mengangkat terkait tema waktu yang supaya waktunya itu efisien, visible gitu ya. The result of the study is a method for planning and design that is more advantageous that the conventional one in terms of simultaneous, coordinated, dan akuntabel. Jadi dia mau mengatakan result atau hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pendekatan arsitektur parametrik itu mampu melebihi atau lebih baik gitu ya, mendapatkan keuntungan yang lebih gitu ya. Intinya arsitektur parametrik itu mempunyai kelebihan pada yang konvensional, yang tanpa tools, yang tanpa alat-alat komputer, khususnya pada koordinasi perhitungan yang rumit itu ya. Simultaneous itu pergantian. Jadi keuntungannya di situ aja. Dia mempunyai keuntungan pada hal yang ke arah perubahan-perubahan, koordinasi, dan perhitungan yang rumit. Jadi kalau tidak rumit, ya tidak usah pakai parametrik gitu ya. Karena ngapain membuat yang rumit-rumit, padahal itu bangunannya sederhana banget, namanya bikin pos ronda sederhana. Tidak ada gaya-gaya yang banyak. This method enable designer to do many iteration and monitor change during the design process. Jadi metode ini mampu digunakan oleh para desainer untuk iterasi itu terus-terusan menguji berkali-kali biar akurat gitu ya, dan memonitor atau melihat perubahan-perubahan selama proses. Jadi kita tahu ya, setiap desain tidak pernah langsung jadi, mesti berubah-ubah, namanya rule moving, itu berubah dengan model mundur ke belakang dulu, kemudian maju 2 langkah, mundur lagi, maju lagi gitu, rule moving, makanya disebut di sini iterasi. Boleh kayak apa-apa, intinya membantu supaya era proses desain yang berupa rule moving atau iterasi itu berjalan dengan lancar. However, nah ini tambahan ini yang terpenting. Bagaimana juga, the method needs a higher skill in logical thinking during the process with demand side. Nah ini yang kelemahannya di sini. Bukan kelemahannya ya bukan kelemahan, tapi tambahan lah. Bagaimana juga metode ini memang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Nah ini tingkat tinggi. Jadi
Kita tahu karena pakai digital itu kemampuan virtual intelijennya itu harus tinggi juga. Selain digital, skillnya juga tinggi ya. Nah, terus which demand time dan membutuhkan waktu yang banyak. Oke ya, saya juga pengen nanyain, ini mahasiswa ini sudah menerima materi AutoCAD atau aplikasi komputer sudah sampai berapa ya? Kalau udah semester ini semester 5 ya ini ya, kalau saya mata kuliah ini. Coba saya nanya Acak Devi, saya acak aja Devi sudah mendapatkan materi Aplikom berapa sekarang? Sekarang semester 5 udah Aplikom 3, bahas tentang arsiket, Pak. Sip. Nah, alhamdulillah berarti paling enggak AutoCAD dasar dan AutoCAD namanya AutoCAD Advance sudah kesentuh. Masalah ArchiCAD, 3ds Max atau Illumination dan sebagainya itu kan hobi aja ya. Nah, ini intinya lagi-lagi mahasiswa setelah kemarin diberi pelajaran AutoCAD, pelajaran aplikasi komputer 1, 2, 3, ini kayak ditambah lagi advance gitu ya, Memang saya akui ketika sudah masuk ke proyek yang levelnya tingkat tinggi begini, waktunya memang lemburan terus tingkat tinggi. Memang saya akui proyek-proyek yang rumit memang membutuhkan waktu sampai lembur-lembur itu sudah biasa. Beda dengan AutoCAD ya, AutoCAD kan cenderung memindah dari meja gambar ke komputer gitu aja ya, dari manual ke digital. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, dari manual tidak hanya lagi ke digital, tapi komputernya itu bisa menghitung. Yang saya suka itu OTTV, RTTV, seperti ini nanti. Ada namanya bagaimana dampaknya terhadap posisi dia di matahari, bayangannya seberapa, kemudian termasuk struktur-strukturnya. Ini bisa menganalisis dan bisa memodelkan, itu yang bagus. Kalau dulu hanya menggambar saja, menggantikan dari Rapido ke line itu garis gitu ya. Kalau ini komputer yang mampu ya membuat gambar, ya menganalisis, ya membuat modeling. Itu akhirnya butuh tingkat tinggi. AutoCAD memang bisa dikatakan dasar namanya juga Computer ID Design ya, Computer ID Design, CAD. Kalau yang CATIA interaktif ya, kemarin ada CATIA sudah interaktif. Komputer ada dimensional interaktif CATIA. Ini pengantar supaya kita nanti jujuk aja yang programming kayak apa, site planning kayak apa, struktur kayak apa, preset kayak apa, biar singkat padat itu ya. Ya, ini tidak perlu saya baca apa, yang langsung penting-penting saja supaya waktunya cukup. Nih, mulai di sini. Nah, dari mulai programming sampai nanti ketemu fasad atau pembuatan fasad. Jadi dimulai nomor 2, terus nanti kita buka satu persatu. Saya baca dulu ya, implementation and analysis in design process. Nomor 2 ya, nanti yang mahasiswa mulai 21 sampai ke bawah nanti biar mahasiswa. Design phases that carry out parametric method are programming, site planning, massing, structure planning, and facade planning. Tadi yang saya sebutkan. Jadi fase atau tahap-tahap parametrik itu meliputi transformasi konsep, kemudian site plan, tata masa, terus struktur atau teknologi strukturnya, dan fasadnya. The objective of this method are project time efficient tadi ya. Jadi tujuan dari metode ini supaya waktunya aja lembur-lembur aja juga masih katakan
supaya efisien. Kalau tidak efisien semakin tidak ketemu berarti ya. Kemudian ada keuntungan terkait human related advantage. Jadi dia manusia sangat terbantu. Jadi non-determinant decision making, creativity, pattern. Jadi intinya human related advantage. Jadi keuntungan manusia karena mampu meloncat ya ke arah kreatif, ke arah recognize atau mudah dilihat, mudah dikenal dan sebagainya. Selain itu pada advantage by using computers. Jadi kelebihan terkait membuat komputer menggunakan komputer seperti konsisten, kemudian calculating atau perhitungan-perhitungan yang rumit, repetisi. Ya, ini seperti yang saya baca di abstrak tadi. Yuk sekarang kita mulai satu persatu supaya nanti lebih jelas. Ya, karena di sini juga dilihatin programming kayak apa, kemudian hasilnya kayak apa. Terus side planning kayak apa, hasilnya kayak apa. Meshing kayak apa, hasilnya kayak apa. Nah, kalau minggu depan insya Allah akan diperagakan satu persatu. Programnya memang banyak, paling ada 3. Ada Reno, ada Grace, ada Mila. Nah, nanti Reno dulu aja. Programnya banyak, tapi kita satu program dulu enggak apa-apa. Yuk sekarang saya acak baca ini pertama Alfian. Alfian coba kamu mendengar saya. Oke, Alfian kamu baca yang programming saja dulu, silakan. Oh, ya sebentar itu dulu. Satu dulu apa-apa. Satu kalimat dulu nggak apa ya. Nanti habis itu kamu tapi satu kalimat dulu ya biar nanti jelas ya. Nah, kira-kira paham ini Alfian. Land is extremely, extreme gitu ya kira-kira. Precious in urban project. Jadi menurut kamu sendiri terjemahan bebas kira-kira apa maksudnya? Land is extremely precious in urban project. Ya. Coba kira-kira apa? Ya betul apa? Nah, itu poin yang benar tuh. Lahan itu memang sangat berharga, betul, extremely ya. Jadi kalau terus akhirnya makanya katakan the owner usually ya, akhirnya pemilik proyek itu akhirnya sangat menginginkan arsitek itu memaksimalkan gitu ya, maximize gitu ya. Apa yang dimaksimalkan? Build area atau artinya bangunannya itu sebisa mungkin sesuai atau sebesar yang diizinkan. Itu katanya begitu. Terjemahan bebasnya kalau tanpa satu kalimat yang utuh seperti ini begitu. Kamu sudah benar. Lahan itu sangat mahal di sana. Jadi akhirnya para pemilik proyek itu mengharapkan sekali para arsitek itu mampu membangun sebesar yang diizinkan oleh negara. As high as legally permitted. Jadi setinggi yang diizinkan. Kalau diizinkan 120.000, kayak saya membuat rumahnya JESEB itu 180.000 meter persegi, ya dibuat supaya apa? Cocok gitu. Beli tanah 1 meternya 50 juta, boleh bangun 1.000 mana gitu ya, boleh membangun 1.000 meter persegi atau 100.000 meter persegi, kita bangunnya hanya 10.000. Hilang 90.000 itu bagi owner itu langsung, saya nggak akan bisa menyewa kamu selama-lamanya. Bilang aja gitu dia. Dan proyek ini sudah batal dan saya nggak akan memilih kamu selama-lamanya. Karena apa? Karena kepekaan kita terhadap extremely precious ini nggak punya. Makanya saya mengajarkan mahasiswa jangan lupa arsitek itu ada bisnisnya. Jadi jangan lupa kita memaksimalkan supaya ya memang memenuhi peraturan dan kita tidak merugikan pemilik. Yuk lanjut, silakan lanjut. Ya. Nah, kira-kira aja terjemahan bebas gitu apa yang mau dimaksudkan ini?
Iya, betul. Yang terbang berarti apa dari apa? Iya, yang memang iya. Iya, jadi FR kan float area ratio. Jadi float area ratio yang saya bilang tadi mulai 100.000, tapi desain kita hanya 10.000, kayak gitu. Jadi kamu udah benar tuh intinya, eh, malangnya atau sialnya gitu ya. Eh, Mejus Project itu selalu memproduksi ruang-ruang sisa yang terlalu banyak. Akhirnya eh, ya rugi gitu ya, rugi ya. Jadi eh, sebagai pemilik lahan yang sudah dibeli 1 meternya 50 juta, tapi eh, sisanya atau ruang yang nggak kepake itu terlalu besar. Oke, lanjut. Hmm, ya. Jadinya eh, area-area yang residu tadi itu memang tergantung 4 hal. Ya, sebetulnya ada yang mau masuk, jadi terkait area kantornya, area pertokoannya, area parkingnya, parking yang office dan parking yang retail. Terus statement yang berikutnya, hmm, iya. Jadi akhirnya Mas Aswin ini menggunakan tools khusus, itu Grasshopper. Ada yang pakai Reno, ada yang pakai Mila, ada yang pakai, nah ini dia pakai Grasshopper supaya residunya sangat kecil gitu ya, loss terendah. Terakhir, yuk. Ya, kalkulasi atau perhitungan ini memang tidak mempertimbangkan standar-standar umum ya. Jadi dia yang membuat maksimal antara yang parkingnya retail, parkingnya office, retailnya ya sendiri yang. Oke, thank you. Alfiansa, nanti lanjut lagi dengan masuk yang lain. Ini dia hasil dari rumitnya kayak gini. Jadi sama-sama komputer aja ternyata mampu membuat metrik atau membuat flowchart seperti ini. Jadi ini VAR regulation, jadi regulasi atau peraturan FAR-nya berlakunya berapa. Kayak di Solo ini terbesar tuh hanya 4, malah 3,6, malah 3,6. Di Jakarta sudah boleh 10. FAR-nya umumnya 10, setelah dihitung ternyata FAR-nya berarti dapatnya 2. Makanya residunya terlalu besar. Supaya tidak terlalu besar, makanya ini pakai perhitungan ini. Nah ini pakai komputer, jadi kita tinggal masukkan angka-angka yang kayak kita sekarang mau membuat tower, membuat audio itu kan, mau ditampung berapa ribu orang, mau ditampung berapa meter persegi gitu, itu akan masuk di situ. Ya ini gambaran algoritmiknya atau rumus-rumusnya supaya akhirnya ketemu, akhirnya floor area yang kantor sekian, yang retail sekian, yang parkir sekian. Gitu ya, ini lagi-lagi kita dibantu oleh komputer, bayangin aja. Kalau manual memang pecah sih, rumit memang manual. Jadi makanya sebaiknya Stupa 5 gunakanlah ini supaya terbantu. Bahkan saya malah namanya apa ya, mempermudah arsitek parametrik ini. Tugasnya adalah menyatu dengan Stupa. Udah nggak ada tugas. Jadi Stupa nggak ada, parametrik nggak ada tugas. Tugasnya sama dengan Stupa itu. Oke, sekarang berikutnya Devi. Tolong Devi sekarang yang baca. Site planning, kalau tadi programming. Site planning, the first issue in parametric design is the pattern of pedestrian pathways. Ya, sampai di situ dulu. Kira-kira maksudnya apa nih, Dev? Jadi isu pertama dalam parametric design itu pattern dari jalan pedestrian. Ya, jalannya ya, artinya pathways pedestrian. Jadi kedekatan antara jalan dengan jalan, intinya orang itu kalau jalan itu biar efektif itu loh. Antar gedung itu biar efektif.
namanya pedestrian pathway pattern ya. Terus lanjut. The pedestrian pathway determines the security of the project's area. Various smaller building block increases visual control on streets. Ya, ini kira-kira gimana maksudnya? Menang. Gimana kira-kira, Dev? Maksudnya apa nih kira-kira? Intinya dia mengatakan begini. Jadi secara visual itu bangunan-bangunan itu masuk tetap bisa ditonton jalan-jalan yang di luar gitu. Pokoknya jangan sampai ngaling-ngalingi gitu ya, supaya bangunan yang belakang tidak ngaling-ngalingi, bangunan di depan tidak ngaling-ngalingi yang belakang, supaya kalau ada jalan di depannya itu macet apa tidak macet, apa lancar itu kelihatan gitu, intinya begitu. Untuk keamanan, untuk ya semakin mudah melihat keluar gitu ya. Determine that security of projects area where a small building block increase visual control gitu kan, visual control. Intinya supaya dari orang yang dari jalan pun juga bisa melihat bangunan itu utuh gitu ya. Yang pendek lihat, terus yang belakang yang tinggi juga semakin tidak tertutup oleh bangunan yang depan. Lanjut, Dev. The method of slice landscape divides the site by pattern of pedestrian circulation. Nah, ini begitu ya. Jadi slice landscape divide the site pattern pedestrian circulation. Jadi ini metode ini memotong sana sini supaya site-nya itu sirkulasi site-nya itu akhirnya paling efektif gitu ya. Mau dibuat cara yang paling efektif. Terus parametric design creates a formula in which the computer would search the suitable shortest pedestrian pathway automatically. Nah ini yang saya bilang nih, automatically, enak banget coba. Jadi kamu buat jalannya dulu, jalannya sekitar saya itu kayak apa, atau di enter aja langsung dia automatically dapat, coba bayangin. Sederhana akhirnya buatlah pedestrian gue-nya di sini, Dev, pasti kamu akan efisien karena para pejalan kaki tidak kejauhan sana sini. Jadi dia mampu, komputer ini mampu membantu kita menata bangunan, akhirnya pedestrian link-nya itu tidak jundet ya, jundet. Oke. Ini coba. Saya juga salut ya, ada program dulu namanya Ecotech, sekarang ada Rhinoceros. Kalau ini pakai Grace Hooker. Ini nggak bisa dibaca kalau ini karena kabel-kabel kayak ini, kabel-kabel kayak ini, batu baterai kayak ini nggak bisa dibaca karena komputer yang bingung biar aja bingung dia. Oh rumitnya kayak gitu biarin, yang penting hasilnya ini. Hasilnya adalah ini, contohnya ini Dev. Jadi kamu bilang tadi, ini jalan besar. Yang namanya jalan besar itu mesti tempat orang mau masuk dan keluar. Kemudian ini jalan kecil-kecil untuk jalan lingkungan. Nah kalau jalan besar yang ini lingkarannya gede-gede karena ngikuti semakin besar jalannya berarti semakin besar lingkaran juga. Nah titik pusatnya dan di mana itu kalau manual seperti ini. Begitu di digital pakai Reno akhirnya ketahuan. Rupanya nanti pola masanya itu bangunannya nanti dijublos gini ya. Bangunannya nanti bagaimanapun bentuknya bangunan, pedestriannya nanti bentuknya kayak gini, kayak T menceng gini. Pedestriannya ya, bukan bangunannya, tapi pedestriannya. Jadi orang antar gedung itu bentuknya nanti T ini. Ini komputer yang menemukan ya. Akhirnya komputer yang menemukan. Kita dibantu paling efektif begitu. Nah nanti mau di sini ada bangunan apa silakan. Ini kayak bangunan sudah dikasih lot gitu ya. Lot 1, lot 2, lot 3 gitu, semacam gitu. Dulu saya pas membuat SCBD tidak ada kayak gini. Manual, jadi bayangin. Manual yang ada 25 lot itu, kalau ini ada 3 lot ya, 25 lot itu benar-benar manual, pakai otot cap, pakai otot benar. Jadi kalian era milenial dimudahkan melalui digital, tapi yo kudu sinau gitu aja, kudu sinau. Tapi apa nanti kalau ada waktu, makanya nanti lihat sama kakak kelas itu kayak apa, nanti mesti kamu seneng. Oh kayak gitu.
Memang bisa manual, tapi luput-luput ya. Kak ini kan luput-luput sedikit ya. Luput-luput sedikit. Oke, Dev, terima kasih. Berikutnya masuk ke 23. 23 berikutnya adalah sama Dev ini, Bev. Alvin sudah. Devi sudah. Gara Putra. Putra, tolong dibantu, Put. Habis ini Hilda. Putra salam 2.3. Gara Putra, bisa dengar? Kalau nggak bisa dengar, Hilda itu aja, Hil. Mungkin Gara Putra lagi ketiduran. Nah, sekarang Hilda, silakan. Yang 2.3. Basic environmental analysis. The Iya. score is labor Apa? building shadow the site descend in the traffic shadow on the building and the purpose the potential and building set integrating Everyone project shared design is diagram internet include the text building shadow between X9 M to 4 PM. One set day from in here, the construction in that western part, the set will be more comfortable in the afternoon because the upper shadow by Bangalore apartment after 3 PM very on the 2 October. October 35. Di season 35. Nah, sekarang esensinya atau kata-kata pentingnya aja. Kamu bacanya cepet banget kok, jadi mungkin teman-temanmu mengikutnya agak sulit. Tapi intinya aja mau mengatakan apa dia. Menurut saya tentang pembayangan pada bangunan, mengikuti desain dan seperti itu sih Pak, apa ya? Seperti itu apa? Satu aja, mana yang ini? The second issue, berarti ada isu pertama. Isu pertama yang tadi di atas tadi. Isu pertama tadi kan site planning tadi toh. Site planning tadi sudah. Sekarang isu kedua adalah basic environmental analysis. The second issue is neighboring. Tadi neighboring itu tentang pertetanggaan, ya. Bangunan-bangunan tetangga, ya begitu. Jadi bangunan-bangunan tetangga yang membuat overshadow. Overshadow itu berarti membayang. Nah, bangunan tetangga yang membuat lahan kita itu terbayang. Kalau terbayang, ternaungi atau tertutup gitu ya. Kalau terbayang kayak membayangkan. Jadi the second issue is neighbor building that overshadow the site. Jadi lahan kita itu terbayang oleh bangunan tetangga sebelah. Itu ya maksudnya ya, Hilda. Jadi kita sedang gampang tadi masalah jalan, kalau sekarang masalah bangunan tetangga. Ternyata bangunan tetangga pun juga bisa didetek oleh Reno program software ini. Jadi bayangin aja, apa nggak enak banget kamu. Hanya jadilah para arsitek-arsitek yang lincah terhadap digital. Pokoknya jangan jaga jarak dengan komputer. Terus design in the tropic trees shadow on building as important. Jadi kita orang tropis itu penting banget. Apa yang disebut dengan arsitektur naung, makanya dikatakan arsitektur naung adalah kuncinya dari arsitektur tropis. The purpose of the exercise is to seek, mencari ya, the potential of neighbor building shape in creating a comfortable. Jadi intinya program ini mampu menemukan tempat yang paling nyaman, tempat yang paling comfort terkait pembayangan tadi. Jadi istilahnya kalau di sini kena matahari berarti sebaiknya jangan benda-benda yang ringkih atau ris gitu ya. Terus kalau nggak kena matahari, pokoknya kita responnya menjadi gampang. Kalau kita sudah punya gambarannya. The sun path diagram, jadi sebenarnya matahari itu sebenarnya juga diem ya, tapi dia punya diagram shading
Akhirnya gedung itu kalau tingginya berapa akan setiap tahun itu ada empat lajur aja, empat lajur. Kita tahu kan kayak musim panas begitu dingin gitu ya, musimnya orang Eropa itu. Kalau ini musim dari mulai Februari, Oktober, kemudian dan sebagainya itu akan kedetek. Jadi dalam 1 tahun itu akan ketahuan 4 pola gitu ya. Nah ini yang penting nih, the conclusion is the western part, jadi bagian yang paling barat itu be more comfortable in afternoon, jadi sangat nyaman ketika sore hari karena it overshadowed by nebula. Jadi intinya site yang ada yang tadi yang dilihatin oleh Devi tadi, khusus yang bagian selatan itu nyaman banget karena telah ternaungi oleh tetangga sebelah. Nah ini sekarang gambarnya terlihat, ini namanya globe itu ya. Kita memang di program Reno ini akan ditunjukkan kita berapa lintang selatan, lintang utaranya ketahuan, terus gedung-gedung tetangga diperlihatkan, akhirnya ketahuan. Nah saat kita akan kedetek. Ini yang 4 tadi ya, merahnya yang ke sana, merahnya yang ke sini, dan merahnya yang sini, ada 4 tadi ya. Jadi akhirnya apa? Bangunan yang di dekat sini itu nyaman karena ternaungi ya. Karena ternaungi maka istilahnya paling menyenangkan, karena arsitektur naungan arsitektur yang paling menyenangkan. Itu ya pokoknya yang penting Anda dengan parametrik pendekatan parametrik ini dibantu komputer banyak. Tadi terkait masalah programming, kemudian site planning, kemudian sekarang neighbor overshadow. Wah, tahu-tahu sudah jam 4 ya, dan apa dipercepat. Ini Devi, Hilda, berikutnya siapa? Faiz. Coba bacain Faiz. Meshing ya. Step in building smashing is considering the skyline, which is highly favored by urban people. Terus Langsung semua, Pak. boleh. Nanti tapi kita cari maknanya cepat nggak apa. Terus Meshing design should take into account legal aspects such as PCR, FA, GSP, GST, and clearance between buildings. Specific formula is written to create models which allow designer to monitor change of skyline and requirements of regulation simultaneously. Additional consideration in planning the initial meshing is viewing angle from and to the site. ya sekarang maknanya yang terpenting apa nih kata-kata meshing ini menurut kamu, Faiz? Bingung nih, Pak. Bingung. Apa? Yang statement pertama coba. Building meshing is considering the skyline which is highly favored. Jadi high level itu jadi paling favorit gitu loh. Jadi biasanya orang itu sangat senang dengan skyline. Skyline itu garis langit, gedung-gedung itu yang paling menyenangkan. Gitu. Jadi kamu ada di jalan, kalau skyline itu ada rendah, kemudian meninggi, kemudian rendah lagi, itu paling menyenangkan bagi urban people. Jadi tidak terlalu malah meninggi, akhirnya tidak bisa melihat belakang-belakangnya. Nah, akhirnya dibutuhkan cara-cara membuat skyline yang bagus. Nah, lagi-lagi dibantu oleh komputer. Mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang sedang. Bayangin aja, coba apa nggak enak? Kalian tinggal ngetik interrupt datanya itu ya. Ini akhirnya ketemu mana yang pendek, podium berarti, mana yang tengah berarti mid rise, mana yang tower berarti yang kalau mungkin proyekmu mungkin skyscraper-nya gitu. Itu ya, jadi intinya mau mengatakan begitu dia. Komputer mampu mendetek mana yang bangunan rendah,
mana yang bangunan sedang dan mana bangunan tinggi. Nah ini tinggal kita memasukkan yang ini DCR-nya berapa, yang ini FAR-nya berapa, GSP-nya berapa, setback-nya berapa, dan sebagainya. Nah ini akhirnya seperti ini bentuknya. Nah akhirnya dia sudah membayangkan gedung itu akhirnya yang paling pendek itu di depan A, masa A, setelah dimasukkan data-datanya di komputer itu ya, B itu menengah, C itu paling tinggi. Tadi kan yang kena setting paling bagusnya di sini tadi. Nah ini yang jalan yang tadi oleh Devi tadi, jalan yang sudah ditemukan oleh Devi, nyigar, seret. Karena ada 3 lot ya, lot 1, lot 2, lot 3 gitu. Jadi ini juga lagi-lagi menemukan jalan ini pun juga dari komputer. Kalau kita sih sebenarnya juga boleh ya, tanpa penegakan lagi-lagi kan ini hanya alternatif. Orang masih senang pakai manual boleh, nggak ada yang salah. Orang mau pakai digital boleh. Ini contoh yang pakai digital gitu ya. Oke, yang terakhir karena ini sudah 10 menit terakhir, nggak usah saya bacain karena sudah dibaca tadi. Nih sampai kalau bangunannya menggunakan tanpa dipuntir-puntir kayak apa di itu komputer akhirnya efektif kalau dipuntir dengan 3 tipe yang paling ujung tadi. Nah yang terakhir supaya waktunya cukup ya, nih sampai memperlihatkan strukturalnya. Jadi bayangin ya, tadi kalau yang pas Faiz tadi ini ketemunya tadi, jadi intinya bangunannya mana yang podium, mana yang mid rise, mana yang skyscraper. Sekarang yang strukturalnya tolong dibaca. Ray Diana baca aja apa, nanti saya bantu mengartikannya. Silakan. Ray Diana Nabila bisa mendengar saya? Ya, silakan. Structure design. Baca juga Pak. Structure design. Dibaca aja apa, nanti saya bantu. 2.5 Structure Design. Spinning Tower of Massey is designed with the Diagrid structure system. Diagrid system has many advantages. 1. 20% material reduction in structural steel. 2. Combined gravity and lateral load bearing. 3. Increased stability due to its triangular form. 4. Provision of alternate load paths in structural failure. And 5. Reduce the weight of superstructure that translates into load reduction of foundation. 2013. The parametric method is applied to verify deflections and material behavior. Analyzing through the algorithm, spiral columns are no longer needed, and beams profiles are smaller than the rule of thumb. This analysis and modeling has sharpened architect intuition on structure system and enabled architect to be involved in the design process, which was previously undertaken by structural engineering. The algorithm limits direct modeling of bearing wall structure, and it should be replaced by spring beam system. Sip, wah, mantap nih, berarti Redenya juga langsung bisa nangkap ini sih ya. Ayo, nangkap mau apa semampunya aja, enggak apa. Jadi bacaan mantap ini. Spinning tower yang khusus C ya, yang gedung C yang tinggi tadi kan di spin, dipuntir gitu ya. Iya, itu didesain dengan sistem struktur yang diagonal mungkin Pak, diagrid gitu ya. Dan sistem diagrid itu mempunyai kelebihan, ada 5 kelebihan. Satu 20% mengurangi materialnya itu 20% mengurangi struktur yang steel tuh saya lupa artinya Pak. Yang besi itu kadang-kadang kan ada yang namanya besi. Ya. Terus ya. Lalu ke nomor 2 kelebihannya bercampur dengan gravitasi dan juga lateral, saya lupa artinya apa. Lateral itu yang beban horizontal. Oh iya, beban horizontal. Lalu yang
Nah, Ya. Lalu yang ketiga, kelebihannya dapat meningkatkan stabilitas saat terbentuk segitiga. Ya. Oke, Lalu yang terus keempat, Professor. Yang ini saat strukturalnya ini gimana ya? Jadi intinya kalau terjadi failure structure itu ada alternate ya, jadi ada bantuan gitu ya, ada Oh iya, bantuan. ada bantuan yang lain ya. Lalu yang terakhir itu mengurangi berat dari struktur itu tersebut. Yang Superstrukturnya. ya, superstruktur tersebut yang dapat mengakibatkan kelebihan fondasi. Ya, jadi superstrukturnya kalau berkurang maka fondasimu juga bisa lebih ringan, dalam menampung beban-beban dari atas juga lebih ringan. Nah ini gambarnya seperti ini. Jadi dengan adanya mode T-spin tadi, akhirnya ketemu mana yang bagian kulit, mana yang bagian inti, mana yang bagian slab atau bagian lantai yang tadi disebut lateral tadi ini, lateral. Jadi yang A itu beam structure, yang ke arah pembalokan. Kemudian diagrid enclosure, jadi kulit tadi yang dibilang mengurangi beban yang banyak terkait kolom-kolom yang muntir-muntir tadi. Jadi ada kulitnya, kemudian core-nya di tengah. Jadi yang tengah ini juga sudah kedetek. Sebenarnya kayak apa? Bayangin aja, kita bukan ahli struktur, tapi bisa tahu kulit, terus kemudian core, terus bagian beam, bagian plat, ini ya, slab plat ini, dan terakhir supporting, jadi yang mendukung kolom-kolom di tepian itu. Bayangin aja kalau menurut saya kalau nggak kayak gini nggak dikuasai, wah iman-iman ya anak-anak milenial saya aja, anak-anak saya termasuk anak balita ya, bawah 50 tahun itu pengen banget mendalami ini. Maka kalau yang anak-anak milenial iman-iman kalau nggak mendalami kayak gini ya. Ini rupanya waktunya juga sudah mau habis. Nah, terakhir adalah fasad desain, deformation dan sebagainya. Pokoknya ini komputer ini mampu membantu terkait ke arah engineering, meskipun nanti biarlah teman-teman struktur yang membahas masalah DED-nya, detail engineering design-nya. Oke, terakhir siapa nih? Juga terakhir aja, Teja ganti yang terakhir. Teja, tolong dibaca yang facade design. Okay. Facade design. The exterior wall are analyzed again to identify area that gain more heat or solar heat than the other. In response to the condition, additional shading devices are added to protect the area from excessive sun radiation. The result of this analysis is used to select type of glass for building skin, sustainable shading device, and OTTV calculation. The simultaneous or coordinate analysis exists conventional design method in deciding the best orientation of building. Combination of Grasshopper, Ecotech, and Gecko as the bridge has brought spectacular engineering design and increased architect productivity through more iteration during the design process. Ya, jadi ini memang bisa dikatakan program yang tersendiri dulu pernah ada. Makanya saya sebut tadi Ecotech tadi ya. Ecotech dulu saya pernah menguasai juga Ecotech. Nah ini Ecotech ada di dalam sini juga. Jadi bayangin alat ini mampu membantu supaya kulit bangunan itu tidak melebihi dari standar bangunan hijau. Kalau Anda tahu bangunan hijau itu maksimal 45 watt per meter persegi. Panasnya. Skin atau kulitnya itu jangan melebihi dari itu. Namanya OTTV, RTTV itu angka panasnya. Kalau O itu overall, kalau R itu roof atau atapnya saja. Roof TTV sama O overall TTV itu dihitung kalau ada yang lebih dari 50 watt per meter persegi ditolak oleh DKI. DKI itu punya
punya staf ahli yang bagian OTTV, RTTW gitu. Kebetulan dosen saya sendiri namanya Pak Eko. Nah, dia ketika ada yang mengajukan IMB, dia langsung hitung bagian itu saja. Khusus kulit, jangan sampai melebihi dari 50 watt per meter persegi. Ini begitu ya, jadi saya yang mau mengatakan fasad desain ini bukan keindahannya, tapi standar yang diperbolehkan di DKI itu seperti itu. Jadi nggak boleh melebihi dari 50 watt per meter persegi. Ini suhunya sudah kedetek. Dengan adanya kita mempunyai desain seperti itu, langsung kedetek warna yang biru berarti sangat dingin. Hanya 20-an beberapa ini. Nah, ini sudah warna yang agak berat itu 54. Ini mungkin harus ada penanganan green roof ini mungkin, karena dia mengatakan sudah sampai 54 watt per meter persegi. Jadi alat ini sudah mendetek, oh berarti saya harus mengurangi panas yang ada di sini dengan model green roof, ya, menggunakan model-model atap yang diberi. Karena ini dari detek ini yang warna-warna merah itu masih diizinkan karena masih di bawah 45. Ini sampai segitu ya, kalau Anda tahu peraturan di DKI memang ketat karena dia sudah masuk ibu kota. Bangunan-bangunan harus hijau, bangunan harus beradab. Oke ya, jadi kira-kira itu saja hari ini. Mudah-mudahan para mahasiswa mendapatkan poin-poin kenapa kok mata kuliah parametrik ini diadakan ya, karena memang sesuai dengan zamannya Anda ini, zamannya Anda. Saya sebenarnya sudah selama itu tools, selama itu hanya alat, itu saya mesti sasupkan. Saya begitu. Saya cenderung mengesupkan kalau itu sudah alat, tapi karena ini sekarang saya disuruh mengampu mata kuliah, saya harus pura-pura belajar lagi. Sudah 6 program yang saya kuasai, ini tambah satu yang baru saja ini harus saya kuasai ini ya, supaya bisa dikatakan ikut perkembangan zaman gitulah. Kebetulan saja mahasiswa yang saya bimbing kemarin itu pakai Rhinoceros software, jadi saya langsung biarlah Manggala saja yang nanti melatih. Seperti biasa ya, programnya mesti ada open file gitu ya, kemudian ketik komen itu mau apa, mau line, mau extrude atau mau rotate, mau spin, pokoknya sama dengan program-program biasa itu, hanya ini lebih lengkap parameternya gitu aja. Parameternya itu lengkap. Parameternya itu luar biasa lengkap. Kalau di AutoCAD kan nggak pernah menanyakan lintang utara berapa, lintang selatan berapa. Dia nggak pernah mengatakan kamu 000 dari XYZ-nya 00 dimanapun, mau ada di kutub, mau di pelopis, dia nggak mau lihat. Tapi kalau ini tuh mau dikaitkan, ada di tropis, mesti akan berbeda dengan di area Eropa sana. Jadi mudah-mudahan poin-poinnya bisa didapat. Ininya banyak keuntungan kalau Anda mendekati perancangan yang rumit itu pakai tools. Kalau sekarang toolsnya lagi Rhino apa Grasshopper, kalau zaman saya dulu Katia, kemudian 3ds Max. Mungkin aja nanti setelah Anda pulang dari kerja di Jakarta beberapa tahun, 5 tahun, pulang-pulang ke Solo lagi, programnya sudah ganti lagi. Karena software itu sangat cepat ya. Jadi saya aja waktu pertama masuk ke UMS masih AutoCAD, kemudian 5 tahun lagi masuk Katia, 5 tahun lagi masuk Ecotech, 5 tahun lagi seperti sekarang sudah ada Grasshopper. Nah 5 tahun yang akan datang nggak tahu program apa lagi nih. Mungkin program ENB, enter and break, dari enter kemudian break, sudah selesai, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi ya, setelah di enter semuanya sudah terbangun. Baik ya, ini karena waktunya sudah cukup, waktunya untuk diskusi terpaksa saya hilangkan karena waktunya sudah habis. Nanti kalau nggak jelas atau ingin ngobrol di WA saja, nggak apa ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.